Kenalkan nama saya Roslinda dari Bandung. Mungkin teman-teman yang baru pasti masih bingung ya, kok saya mengucapkan selamat pagi. Anda mungkin berpikir, jangan-jangan ini MC-nya baru bangun gitu ya. Nah, Anda mungkin heran sore-sore jam 4 kayak gini kok dibilang selamat pagi sih. Nah, saya ingin mengucapkan dahulu selamat datang rekan-rekan teman-teman Bapak Ibu sekalian di komunitas HDI, di mana kita selalu mengucapkan salam selamat pagi. Supaya apa? Supaya kita penuh semangat dan antusias selayaknya di pagi hari ya. Nanti jadi kalau meskipun acaranya berjalan siang, sore atau malam, kita akan selalu mengucapkan yang namanya selamat pagi rekan-rekan, baik MC-nya maupun narasumbernya gitu ya rekan-rekan. Nanti rekan-rekan semua jawabnya pagi pagi pagi. Yes, gitu ya. Oke, rekan-rekan. Yuk rekan-rekan open cam rekan-rekan supaya kita semangat untuk belajar di pagi hari ini. Oke, sekali lagi rekan-rekan biar semangat. Selamat pagi rekan-rekan. Jawabnya Pagi, 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 yes. pagi. Yes, oke. Pagi-pagi ya. Thank you rekan-rekan. Berikan aplaus buat Anda semua ya rekan-rekan. Oke, sebentar lagi kita akan mulai ya rekan-rekan. Boleh rekan-rekan dikontak lagi teman-temannya, rekan-rekan member barunya untuk join bersama kita. Dan yuk siapkan catatannya supaya kita lebih fokus pada materi hari ini. Adalah Victory Loves Preparation. Wah, bahasa Korea lagi nih. Artinya apa? Artinya kesuksesan dapat diraih saat persiapan dan peluang bertemu. Dan persiapan untuk besok didapat dengan melakukan yang terbaik hari ini. Ya, penasaran kan? Dari judulnya aja udah menarik nih rekan-rekan. Nah, jadi mengingatkan supaya disiapkan lagi segera catatannya, yuk open cam, karena yang open cam akan diberikan berkat besar oleh Tuhan dan akan diberikan bonus oleh leader kita C. Sophie ya. Dan apa bonusnya? Bonusnya adalah materi, karena materi itu lebih mahal daripada uang, ya kan? Kan? Oke, nah materi kali ini dibawakan oleh leader kesayangan kita ya, C. Sophie yang pastinya sudah tidak asing lagi. Tapi untuk rekan-rekan yang baru banget bergabung di HDI ini, boleh saya perkenalkan dahulu ya profil beliau. Boleh saya share screen bentar ya. Oke. Oke. Nah, ini. Oke. Nah, rekan-rekan, C. Sophie sudah mencapai peringkat Star Crown. Nah, untuk rekan-rekan yang baru, peringkat Star Crown ini sangat tinggi banget loh, bergengsi banget. 2 langkah lagi menuju ke peringkat paling tinggi, yaitu Royal Crown. Nah, beliau adalah pemenang royalty winner, pemegang saham HDI, dan public figure. Dan tentunya sebagai motivator. Oke, saya nggak akan berlama-lama lagi ya rekan-rekan. Mari kita sambut Sofia Utami Dewi. Waktu dan tempat saya persilakan, C. Sophie. Pagi. Selamat pagi semua Pagi. rekan-rekan. Suara saya terdengar dengan jelas? Jelas sih. Oke, terima kasih Ciro. Saya hanya akan membawakan sebenarnya bahasa simpelnya, bahasa gampangnya itu mengenai rencana kerja harian gitu. Cuman supaya keren ya, Victory Love Preparation gitu kan. Benar ya, tapi memang betul kan bahwa kita perlu untuk melakukan persiapan ketika kita ingin mencapai kemenangan. Nah, oke, saya open slide dulu supaya lebih jelas apa yang saya sampaikan. Nah, Victory Love Revelation. Apa saja sebenarnya yang perlu kita lakukan gitu kan untuk mencapai kemenangan ini. Nah, mungkin saya akan sambil ngobrol-ngobrol ya sama Ci Ros nih. Kak Ros saya panggilnya. Mengenai ini. Mungkin Kak Ros ada yang ingin dikatakan untuk satu hal ini gitu? Apa yang ada dalam pemikiran nih ketika saya mengatakan Victory Love Preparation? Sophie, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan ya kalau kita ingin mencapai kemenangan atau keberhasilan dalam bisnis ini? Jadi apa yang harus saya lakukan nih kita semua? Ya, tentu semua orang pertanyaannya sama ya. Kalau kita pengen mencapai keberhasilan, apa nih yang harus saya lakukan? Nah, ini saya membaca dan mengutip dari bukunya Napoleon Hill. Mungkin dari rekan-rekan ada yang sudah pernah baca. Think and Grow Rich. Saya membaca dari buku ini dan mengutip dari salah satu yang dikatakan oleh Napoleon Hill. Nih, rekan-rekan bisa baca ya. Dan perhatikan kata per katanya ya. Ada satu kualitas yang harus dimiliki seseorang untuk meraih kemenangan. Ya, meraih kemenangan, keberhasilan. Dan itu adalah kejelasan tujuan.
tahu apa yang diinginkannya, dan hasrat yang menggebu untuk meraihnya. Nah, banyak dari semua rekan-rekan mungkin ngomong, saya tahu tujuan saya, siapa yang tahu? Semua dari rekan-rekan ini coba tolong tulis di kolom chat nih, siapa yang sudah tahu tujuan Anda? Nah, tolong dituliskan. Mungkin saya rasa banyak sekali ya yang bakalan sudah tahu nih tujuan saya apa, tapi seringkali banyak orang yang saya perhatikan juga. Banyak orang tuh tahu tujuannya, tapi tujuannya itu bukan tujuan yang benar-benar spesifik. Yang dikatakan hanya begini, saya ingin kaya, saya ingin untuk punya uang banyak, saya ingin dapat pergi ke luar negeri, saya ingin untuk bisa mencapai impian saya ingin bahagia. Itu bukan tujuan yang spesifik. Ini bukan tujuan yang jelas. Ya. Ini yang akan saya bahas di sini, apa yang harus kita persiapkan sebenarnya. Tujuan itu seperti apa sih? Ya. Ini saya juga mengambil dari sebuah penelitian ya, dari penelitian apa perbedaan orang kaya dan miskin. Ini saya mengambil dari beberapa buku juga ya, buku mengenai Master Your Time, Master Your Life. Nah, apa perbedaan orang kaya dan miskin? Berdasarkan penelitian, 85% orang kaya memiliki satu tujuan besar yang mereka upayakan sepanjang waktu. Hanya 3% dari orang miskin yang memiliki satu tujuan besar, dan mereka hanya sesekali mengupayakannya. Jadi tidak konsisten dalam mengupayakan tujuan mereka. Itu pun mereka mengupayakan jika enak, jika memungkinkan. Banyak ya dari kita yang seperti itu ya. Banyak orang itu yang hanya ngomong, aku punya tujuan besar, tapi tidak mengupayakannya. Gitu. Berarti Cukup jelas ya, Ciros ya? Sofi, berarti kita harus keluar dari zona nyaman ya. Kalau mau nyaman terus ya nggak bisa ya. Iya, tepat sekali. Jadi penasaran nih gimana sebenarnya kita mulainya nih, Cek. Ya, oke. Tentu rekan-rekan tuh pengen tahu gimana sih cara kita memulai atau yang harus kita lakukan. Mulailah dengan Anda menganggap bahwa Anda itu tidak punya batasan. Karena Anda harus tahu ya, Anda ini diciptakan tuh oleh Tuhan tuh sempurna. Dan oleh Tuhan tidak ada orang satupun yang diciptakan untuk gagal. Ketika Anda mau sukses, itu bukan tergantung dari masa lalu Anda. Tetapi Anda mau ke arah mana? Itu yang penting. Anda sekarang ada di mana? Itu tuh nggak penting. Yang penting adalah Anda tahu tujuan Anda kemana. Tidak penting, tidak ada hubungannya sama sekali antara kesuksesan dengan pendidikan tinggi, dengan intelijensi, dengan nilai bagus. Ya, dulu di SMA saya nilainya selalu 10 gitu ya misalnya. Nah, nggak ada hubungannya dengan itu. Karena saya juga melihat banyak dari rekan-rekan saya yang dulu itu selalu peringkatnya atau rankingnya 1, 2, 3. Tetapi mereka juga tidak terlalu berhasil sekarang. Tidak sukses. Mereka tetap saja hidupnya susah. Nah, kita lihat, berasal dari keluarga kaya yang bisa membuat kita sukses? Tidak. Atau punya bakat? Malah dikatakan begini, bakat itu tuh hanya 3% saja, selebihnya adalah ketekunan. Anda bisa mencapai apa yang Anda inginkan ketika Anda tekun. Ya, seperti itu. Nah, kemudian saya lanjutkan. Ini bagaimana terus cara kita bertindak? Ini rekan-rekan, setelah Anda menentukan tujuan, nanti saya ajarin ya pelan-pelan untuk menentukan tujuan Anda, bagaimana yang disebut tujuan itu yang bukan cuma angan-angan atau impian. Yang saya bilang kalau misalnya saya ingin bahagia, itu hanya angan-angan atau impian. Anda harus membuatnya itu lebih jelas. Cara bertindak kita itu, kalau Anda bertindak secara cerdas, disebut Anda itu bertindak secara cerdas, itu ketika Anda melakukan sesuatu yang menggerakkan Anda itu selalu ke arah tujuan Anda. Menggerakkan Anda menuju salah satu tujuan yang telah Anda tetapkan bagi diri Anda sendiri. Atau Anda bertindak secara tidak cerdas, kapanpun Anda melakukan sesuatu yang tidak menggerakkan Anda kepada tujuan yang Anda inginkan. Contoh ya, saya berikan contoh begini.
Misalnya, ketika Anda itu di kantor, Anda ini kerja. Ya, Anda kerja di kantor dan Anda merasa bahwa, oh ya, saya kerja nih di kantor. Anda misalnya punya gaji 10 juta. Ya. Padahal Anda itu pengen punya income atau passive income 50 juta per bulannya. Anda pengen punya itu. Tetapi Anda tetap kerja di kantor dan tidak melakukan apa-apa. Tidak memikirkan cara yang lain, tetapi Anda tetap di kantor itu. Jadi Anda itu sebenarnya tidak melakukan hal-hal yang bertindak sesuai dengan yang tujuan Anda itu. Bukankah Anda tahu, misalnya, padahal Anda sudah tahu loh ya, misalnya gini, 10 juta yang saya miliki, dalam 10 tahun lagi, saya akan mendapatkan sekitar kira-kira kalau kenaikannya 1 tahun itu 10% aja. Kan kenaikan gaji itu biasanya 5-10%. Benar nggak ya? Yang karyawan di sini ya, kenaikan biasanya 5-10%. Nah, kalau misalnya Anda kenaikannya 5-10%, maka Anda sudah bisa menghitung ya, dalam 10 tahun Anda hanya bisa mencapai 20 juta. Benar ya? Padahal Anda yang inginkan adalah 50 juta. Nah, Anda tahu itu tidak akan tercapai ketujuan Anda, tapi Anda lakukan terus-menerus. Ada yang malah sambil bersungut-sungut gitu ya. Tapi tetap dilakukan gitu ya. Ini kurang cerdas ya. Berarti apa? Kalau misalnya Anda merasa, oh ini tuh tidak bisa mencapai ketujuan saya. Saya tuh pengen beli rumah loh. Rumahnya aja harganya 1 M. Terlalu murah ya kayaknya rumah 1 M. 5 M gitu ya misalnya. Rumahnya 3 M lah, 3 M gitu. Rumahnya di Surabaya misalnya, 3 M. Nah, kalau dihitung, kalau saya dengan gaji segini 10 juta per bulan, saya nggak bisa mencapai itu. Nah, tapi saya ingin. Maka kalau Anda cerdas, pemikirannya cerdas, cara bertindak Anda yang cerdas, maka Anda itu akan melakukan sesuatu. Akan mikir gimana ya caranya supaya aku bisa mencapai tujuanku itu. Iya kan? Seperti itu ya. Nah, kemudian saya akan informasikan juga bagaimana sih formula suksesnya. Rumusnya berarti ya, Teh Sofi. Kalau di Ya, HDI kan rumus semua dikasih tahu. suksesnya ini seperti apa? Langkah Benar. demi langkah apa yang harus saya lakukan? Ini ada hanya 7 langkah dan ini saya jelaskan singkat aja karena tentu saya akan memberikan lebih detail nanti gitu untuk lebih ke arah di HDI-nya nih gimana. Bagaimana formula suksesnya? Langkah pertama. Ini rekan-rekan boleh catat ya langkah-langkahnya. Langkah pertamanya, tentukan persisnya apa keinginan Anda. Ya, jangan hanya ngomong saya ingin bahagia, saya ingin kaya. Itu nggak jelas. Kalau misalnya Anda pengen punya uang, tentukan. Misalnya, saya ingin kaya. Kaya itu seberapa? Punya penghasilan berapa? 50 juta per bulan misalnya. Saya selalu menganggap angka ya 50 juta karena saya anggap itu tuh sangat-sangat masuk akal. Ya, dan Anda bisa menentukan tenggat waktu yang Anda inginkan, ya. Langkah pertama adalah tentukan persisnya apa keinginan Anda. Itu tuh perlu jelas. Anda itu definisinya jelas itu seperti apa? Kalau Anda menjelaskan keinginan Anda ini ke anak yang misalnya masih berumur 10 tahun pun, dia itu bisa menjelaskan, oh iya, ada angkanya kan. 10 misalnya 50 juta, ada angkanya. Dia tahu, oh pengennya itu 50 juta. Dan dia juga bisa menjelaskan ke teman-temannya, kalau pengennya itu loh 50 juta, ya ini namanya bisa dimengerti, jelas. Tapi kalau Anda cuma ngomong pengen kaya, nggak jelas ya. Ingat, Anda itu tidak mungkin bisa membidik target yang Anda sendiri tidak bisa lihat. Ya, Saya karena itu perlu relatif ya, jelas. Saya itu relatif. Iya, benar ya. Bisa dilihat ya. Nah, terus yang langkah kedua apa? Tuliskan. Tuliskan apa yang Anda inginkan tersebut. Misalnya Anda pengen 50 juta per bulan, tuliskan, saya pengen 50 juta per bulan, ditulis. Gitu. Nah, kemudian setelah itu tuliskan dengan jelas, karena apa? Dengan Anda menulis, Anda bisa juga mengingatnya. Itu nanti. Kemudian langkah ketiga, tentu saja ini penting, karena tetapkan tengah waktunya. Karena ketika Anda menentukan target, nggak ada target atau impian itu yang tidak bisa dicapai. Tapi yang biasanya nggak masuk akalnya adalah tengah waktunya.
Misalnya, 1 bulan saya pengen mencapai 300 juta per bulan gitu kan. Ya, tengah waktunya ini nggak masuk akal. Tapi 300 juta per bulannya masuk akal nggak? Masuk akal banget ya. 300 juta per bulan tuh mungkin. Anda bilang aja, saya pengen mendapatkan 300 juta per bulan. Oke, tentukan tengah waktunya. 5 tahun kah mengerjakan bisnis ini? Maka Anda bisa mencapai income yang Anda inginkan itu. Nah, setelah itu, langkah keempat, buatlah daftar segala sesuatu yang menurut Anda mungkin bisa Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Tulis semua daftarnya. Apa aja nih semuanya? Dituliskan. Tuliskan semua sampai Anda benar-benar tidak bisa ingat lagi apa yang nggak ada yang bisa ditambahkan lagi di list itu. Tuliskan semua yang bisa Anda lakukan untuk mencapai ke tujuan Anda itu. Ini langkah keempatnya. Oke, langkah kelima, setelah Anda tulis semua itu, Anda lakukan atau lihatlah prioritas-prioritasnya. Mana yang bisa Anda atur untuk diprioritaskan lebih dulu. Nah, langkah keenamnya jelas, ini penting banget, yaitu Anda perlu mengambil tindakan. Mengambil tindakan atas rencana Anda, lakukan sesuatu. Lakukan apa saja yang bisa Anda lakukan pada saat itu. Apapun yang bisa Anda lakukan aja dulu. Nggak usah mikir, ini nanti gimana, bisa nggak ya? Nanti ini kan masih ada langkah-langkah selanjutnya, kan panjang. Nggak usah dipikir. Lakukan dulu apa yang bisa Anda lakukan. Gitu. Nah, yang langkah ketujuh, langkah yang terakhir adalah lakukan itu setiap hari. Jadi konsistensi ini perlu. Ya, lakukan itu tiap hari membuat Anda bergerak menuju tujuan Anda. Yang sangat penting ini. Kenapa saya bilang lakukan setiap hari? Mungkin pada zaman SMA ada rekan-rekan yang ingat ya, ada hukum yang namanya hukum kelambanan Isaac Newton. Ada yang masih ingat hukum kelambanan ini? Ya, ketika Anda melakukan setiap hari, ini kita akan mengaktifkan yang namanya hukum yang Isaac Newton ini. Di mana begini, hukum Isaac Newton ini, ketika kita melakukan sesuatu untuk pertama kali, itu akan lebih membutuhkan energi yang lebih besar untuk menggerakkan sesuatu untuk pertama kali. Ya, hukum momentum kelambanan Isaac Newton ini. Kayak misalnya dorong mobil. Untuk pertama kali ketika mobil itu masih diem, dorong mobilnya itu lebih susah nggak sih? Lebih membutuhkan orang banyak gitu ya. Tetapi kalau mobil itu udah jalan, maka lebih gampang untuk kita itu mendorongnya itu jadi lebih ringan. Benar nggak ya rekan-rekan? Makanya kenapa kita itu ngomong, lakukanlah setiap hari. Bangunlah habit Anda. Habit itu seringkali kita ngomong, lakukan hal-hal yang disiplin, yang tidak Anda sukai setiap hari. Lakukanlah terus. Maka Anda akan mendapatkan kenyamanan ya, habit yang biasa Anda lakukan, menjadi karakter Anda. Nah, gitu. Cukup jelas ya, 7 langkah ini ya, Ciros kira-kira. Betul, Cek Sofi. Langkahnya jelas banget ya. Tadi ada yang nanya langkah keempat ya, udah tahu 1 sampai 7. Nah, Cek Sofi, kalau misalnya kita udah menentukan hal-hal yang harus kita lakukan dari 7 langkah itu ya, apalagi nih yang harus kita lakukan? Ya. Setelah nulis gitu ya. Ya, serta menuliskan. Nah, kita lihat ya. Buatlah target. Ini tetapkan tengah waktu ya. Misalnya, ini kan bulan Agustus tahun 2021 ya. Tetapkanlah begini. Agustus 2022 saya mau mendapatkan income berapa? Ya, setelah Anda mengerjakan di bisnis ini nih. Anda pengen berapa sih? Coba tuliskan. Tuliskan di buku Anda masing-masing. Ya. Jangan ragu-ragu. Jangan takut untuk menulis. Toh nggak bayar ya, salah juga nggak apa-apa ya. Ya salah juga di bisnis ini itu nggak ada yang gagal ya. Tuliskan, mau 50 juta, saya tuliskan nih 50 juta. Nah, buatlah target pendapatan 1 tahun, setelah itu buatlah dalam bulanan atau pecah dalam mingguan. Kemudian susun dalam rencana kerja harian.
Nah, ini yang akan kita lakukan langkah demi langkahnya tadi. Ya. Oke, cukup jelas ya, Ciros di sini. Cukup jelas, Ini Sofi. Ciros akan mewakili dari suara hati rekan-rekan. Nah, rekan-rekan kalau ada pertanyaan ya bisa tulis di kolom chat karena Ciros akan mentransfer. Karena saya nggak bisa ngelihat chatnya itu nggak muncul. Ya, Ya, nanti aku bacain kalau ada. oke. Ya, ini cukup jelas ya. Cukup jelas, Sampai di Sofi. sini 7 itu ya, rekan-rekan harus tulis. Lakukanlah, beneran. Ini serius karena saya melakukannya sama seperti ini, ya. Sofi, Oke, kalau aku kemudian. punya target 50 juta nih. Nah, nih. 50 juta target kita. Target 50 juta per bulan ya, tentu aja bukan setahun ya. Ya, Maunya setahun atau per bulan ini? maunya per 1 bulan bulan. ya. Oke. Ya. Saya pengen punya target income 50 juta per bulan dalam waktu setelah saya mengerjakan bisnis ini 1 tahun. Masuk akal nggak ini? Oh, masuk akal banget. Masuk Nah, akal banget. kita harus cek dulu bahwa kita itu punya yang namanya business plan. Business plan kita itu berarti kita akan mendapatkan 5% dari omset. Benar ya? Berarti Ya, benar. caranya gimana? Hitunglah target 50 juta per bulan ini dibagi 5%. Jelas ya? Rekan-rekan ini harus jelas banget ini. Soalnya Anda harus menjalankan sesuai ini. Anda tadi tulis 50 juta per bulan, langsung dibagi 5%. Berarti omset per bulannya berapa? 1M, betul ya? 1 MBV ya. Oke, 1 MBV. Kalau Anda pengen mendapatkan omset 1 MBV per bulan, bisakah Anda mengerjakan sendirian? Nggak mungkin. Bisa tentu. Ya, karena itu Anda perlu membangun jaringannya. Dan di bisnis ini, kita itu bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada. Kita bisa melihat apa sih yang harus kita lakukan nih di bisnis ini. Ya, kita lihat di sini ya. Sekarang, ini ya sudah ditentukan ya rekan-rekan. Jangan sampai ada yang kelewat nih. Nanti belakang-belakangnya bingung nih jadinya. Pasti ada formulanya lagi ya, Sofi. Ya. Nah, terus itu kan tadi berarti langkah 1, 2, 3 udah ditentukan ya, benar ya? Tadi kan sampai menentukan tenggat waktu, betul ya? Ya, betul. Ya, ini teaching ya, rekan-rekan. Terus langkah keempat tadi itu apa? Buatlah daftar segala sesuatu yang menurut Anda mungkin bisa Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, Anda kan bingung. Oh, untuk mencapai tujuan tersebut berarti gimana ya? Kalau berdasarkan bisnis plan-nya, udah betul nih dibagi 5%. Saya berarti mau mencapai 1M. Nah, enaknya di bisnis ADI, kita ini punya path of success. Kita ini sudah punya guidance sebenarnya kita itu harus kemana. Nah, maka tuliskanlah semua yang ditulis di path of success ini. Mulai dari Anda bikin daftar namanya, bikin janji, mengundang, presentasi, dan lain-lain. Tulislah, masukkan itu di list Anda. Tuliskan segala sesuatu yang menurut Anda mungkin untuk bisa Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Karena kenapa saya menuliskan ini path of success? Ngapain kan saya pengen punya income 50 juta itu? Gini, karena Anda tidak bisa melakukannya sendiri kan? Kalau Anda jualan sendiri, bisa nggak Anda mencapai income itu 50 juta per bulan atau omset 1M? Susah ya, karena harga produk HD ini kan murah-murah, cuma 500.000. Untuk mencapai jadi 1M, berapa botol madu coba yang harus Anda jual? Ya, karena itu Anda perlu membangun network. Nah, untuk membangun network, maka Anda tinggal melihat ke sini. Oh, ini loh caranya. Ada path of success-nya. Nah, kelihatan ya path of success ya. Ini nggak saya bahas detail-detail, tapi saya tulis nih sekarang di sini. Daftar nama, evaluasi rencana kerja harian, ditulis masing-masing, semuanya ditulis. Ini yang perlu Anda masukkan. Perlu Anda tuliskan semuanya kan, ini yang akan saya lakukan. Nah, cukup jelas ya sampai di sini? Kira sudah cukup jelas? Jelas banget ya, Sofi. Ya. Tinggal diikuti aja ya ininya. Ya, tinggal seperti ini kan. Betul. Jadi dari path of success itu tadi. Ya. Oke. Terus, adakah yang masih belum ada yang bingung? Ada yang ini, Sofi tadi kan di post tadi kalau menentukan prioritas, kadang-kadang kan ada patokan kita nih ya, prioritas apa, kayak gimana. Kalau misalnya kadang-kadang kan kita bingung nentuin prioritas nih ya. Misalnya ada orang yang bilang gini,
nonton sinetron itu prioritas atau nonton drakor itu prioritas. Karena kalau misalnya, orang tersebut nggak nonton drakor, terus nanti ngobrol sama temennya gimana? Nah, padahal sedangkan menurut kita, itu harusnya nggak penting. Ada nggak sih cara Ya, ya, ya. menentukan prioritas Benar, gitu benar, sih? benar. Ada orang yang nggak ngerti ya, dikiranya nonton drakor tuh penting loh. Kalau enggak saya nggak ngerti Penting, loh lanjutannya ini nanti heeh, sama siapa coba. Nggak tahu kan? iya Gitu kan. bener. Dianggapnya penting ya. Padahal Mhm, kan kita itu harus tahu ya. Sekarang saya katakan gini, mudahnya ya rekan-rekan. Yang termasuk penting atau urgent, yang prioritas utama kita, itulah adalah yang tadi, yang di depan. Ada tulisannya ya. Kalau mhm. Anda itu cerdas, maka Anda akan melakukan segala sesuatu yang sehubungan dengan tujuan Anda. Nah, kalau Anda nonton drakor itu tadi, nonton sinetron itu tadi, apakah itu akan mendukung tujuan Anda, yaitu mencapai income yang 50 juta per bulan itu? Apakah itu mendukung pembentukan jaringan Anda? Kalau seandainya itu mendukung jaringan Anda, gitu ya, atau misalnya Anda harus ngobrol sama orang, gitu, orang itu Anda mau prospek, ya lakukanlah, gitu. Cuman jangan itu jadi alasan loh ya. Toh pakai cara lain bisa. Kenapa harus ngomong aku harus nonton sinetron supaya orang itu tuh bisa aku rekrut karena orang itu sukanya nonton sinetron. Nggak Kalau nggak gitu juga prospek kali. artisnya, tapi prospeknya artisnya. Lah, ya itu Oke. makanya. Nah, jangan jadi alasan seperti itu kan. Ini mengarah ke tujuan apa enggak? Gitu kan. Mengarah ke tujuan Anda. Nah, kalau gitu gini, gampang, Ciros. Saya mau membuat satu guidance gimana sih caranya membentuk prioritas itu. Gimana Anda tahu dan menentukan prioritas-prioritas itu, ya. Saya tunjukin nih. Ini saya cek dulu ya untuk yang oh ya, Anda menentukan ini, yang menentukan langkah atur ya menurut urutan-urutannya, kita akan pisahkan menjadi empat, empat hal gitu ya. Kita melihat dari yang pertama adalah hal yang prioritas utama, tentu saja yang penting dan mendesak. Penting dan mendesak ini adalah pekerjaan yang harus selesai sesegera mungkin. Ya. Kemudian hal yang penting tetapi tidak mendesak. Penting ini yang dimaksud apa sih? Penting ini berarti menimbulkan hasil. Dan itu harus berorientasi kepada tujuan. Jadi penting itu tuh sehubungan dengan hasil. Anda itu bisa melakukan hal-hal yang ada dua pilihannya. Ada yang menjadi sibuk atau menjadi produktif. Menjadi sibuk itu sehubungan dengan waktu biasanya. Tapi kalau menjadi produktif, itu sehubungan dengan hasil. Apakah waktu-waktu Anda yang Anda pakai itu hanya kelihatan sibuk? Banyak orang tuh tiba-tiba ngomong, saya ini ngerjain HDI terus loh. Tapi kok kayaknya HDI saya itu nggak besar-besar. Ternyata apa? Yang dia lakukan adalah salah. Yang dia lakukan adalah seringkali gini, packing produk HDI. Itu ngerjain HDI nggak? Ngerjain HDI kan? Nah, tetapi sebenarnya itu tuh penting apa enggak? Penting Anda kerjakan sendiri, terus-menerus Anda lakukan itu terus. Nah, Bisa didelegasikan ya, Teh Sofi? iya, kalau seperti itu berarti penting, sorry, tidak penting tapi mendesak. Oh Ya, iya benar. Anda harus mendelegasikan. Tidak penting tapi mendesak, pekerjaan-pekerjaan yang Anda bisa delegasikan. Dan ketika Anda mendapatkan yang penting dan tidak mendesak, Anda harus melakukan pekerjaan itu, pekerjaan yang harus diselesaikan namun tidak sesegera mungkin, Anda bisa jadwalkan, planningkan. Ya, ada empat ini, empat hal. Penting dan mendesak, lakukan sesegera mungkin. Penting dan tidak mendesak, ini Anda perlu jadwalkan. Dua hal yang ke arah penting dan penting, ini tuh harus Anda lakukan sendiri. Misalnya, konsultasi penting nggak? Penting. Penting, penting. Tapi kan Anda bisa jadwalkan nanti malam gitu misalnya, nggak usah sekarang-sekarang ini gitu kan. Mhm. Nah, konsultasi itu penting karena apa? Kalau Anda nanti salah sedikit, melencengnya akan jauh banget gitu. Maka Betul. konsultasi perlu Anda lakukan secara rutin. Tetapi tidak mendesak kan. Jadi Anda Mhm. jadwalkan, malam hari bisa. Membaca penting apa enggak? Penting, Penting ya. penting. Maka tapi tidak mendesak kan. Jadi Anda Iya. jadwalkan, oke, malam hari aja di Mhm. waktu-waktu yang tidak produktif. Nah, kalau yang tidak penting, meskipun mendesak,
Anda bisa delegasikan. Misalnya apa? Bisa Anda delegasikan untuk yang packing-packing barang. Kalau misalnya sering banget Anda packing barang gitu ya, Anda bisa dong, misalnya ada saudara yang ke rumah atau apa, ya udah kasih uang aja gitu kan. Kan ini Anda itu perlu melakukan hal-hal yang penting, gitu kan. Terus yang tidak penting dan tidak mendesak ini perlu ditinggalkan atau dieliminasi. Nah, untuk lebih jelasnya, maka saya menjelaskan ini. Kompas bisnis. Kompas bisnis ini penting loh. Untuk apa? Untuk Anda menentukan prioritas. Ikutilah kompas bisnis. Loh, gimana ya? Nah, gini ya. Kita lihat dari yang pertama, rekan-rekan. Jumlah first line. Ketika Anda itu manajer, jumlah first line Anda itu harusnya 15 orang. Jumlah first line. Nah, ada yang tetap minimalis gitu ya. Manajernya cuma 3 gitu. Terus leadernya, Anda leader tapi pas-pasan gitu ya. Ada 3 dengan masing-masing 3 gitu ya. Ada diamond hanya 5. Padahal sebenarnya 35. Berarti Anda harus memutuskan. Oh, berarti first line saya ini kurang. Tentukan, Anda harus mulai memikirkan untuk prospecting. Karena Anda harus memperbanyak nih first line Anda. Apakah Sophie, sudah sesuai? Anda cek gitu kan? Sudah berarti sesuai kalau nggak yang first line-nya? pas-pasan gitu sehat nggak sehat jaringannya? Ya, berarti ini kan nggak sehat. Hmm. Anda ini tujuannya adalah membentuk atau membangun jaringan yang kuat kan? Jaringan yang Betul. kuat itu adalah jaringan yang sehat sama seperti yang ada di Kompas Bisnis. Dan Anda menginginkan itu kan? Tujuan Iya, Anda ke betul. sana kan? Nah, maka Anda harus mulai melihat dari sini. Oh, first line masih kurang nih. Berarti kalau tidak sesuai, berarti Anda mulai catat nih di to-do list Anda. Di hal-hal yang harus Anda lakukan. Saya harus segera prospecting, harus melakukan rekrutmen. Paham ya? Sampai di sini ya. Terus yang kedua, penambahan enterprise baru per bulannya. Untuk diamond, ini semua saya anggap sudah rata-rata diamond. Kalau misalnya belum mencapai jumlah sedemikian, Anda sebagai diamond, jumlah pertambahan enterprise baru per bulannya belum minimal 125 orang, maka Anda segera pikirkan, aku harus segera melakukan pendampingan kepada rekan saya ini. Ini harus Anda lakukan. Selain mencari first line, Anda harus melakukan pendampingan supaya apa? Supaya rekan kerja Anda juga punya pengetahuan dan kemampuan. Dengan Anda mendampingi, Anda mencontohkan. Dan mereka akan juga melakukan hal yang sama kan? Anda harus memberi contoh tentu saja. Yang ketiga, jumlah enterpriser dalam grup. Nah, kita lihat. Kalau belum mencapai, lalu Anda harus lakukan apa nih? Presentasi. Ya, presentasi sebanyak-banyaknya. Ajarin mereka untuk presentasi, gitu kan. Ini juga berhubungan atau berkaitan yang keempat, jumlah yang presentasi 15 kali per bulan. Kalau masalahnya masih belum banyak, lakukan apa? Lakukan role play. Ya, penting loh untuk itu. Terus jumlah yang hadir di BEM. Nah, kalau jumlah yang hadir di BEM ini gimana? Oh, ternyata yang hadir itu saya diamond sih, tapi yang hadir itu nggak sampai 125. Berarti Anda perlu cek, oh apakah karena saya masih belum, yang grup saya ini masih belum bisa untuk mengundang. Berarti saya harus mengajari mereka untuk mengundang. Saya sarankan CD mengundang itu mudah gitu. Atau saya ngajarin sendiri ke mereka yang grup-grup kecil. Gitu ya rekan-rekan ya. Mudah nggak sebenarnya? Mudah ya, dengan melihat ke sini ini kita bisa tahu dan bisa menentukan prioritas kita. Oh, jaringanku ini belum sehat ini. Jumlah yang hadir di BEM masih kurang banget. Nah, terus jumlah enterpriser yang melakukan 3M, menginstal BEC. Ini dilihat, ternyata masih belum ya, belum sesuai ya. Mereka tuh masih nggak mau loh untuk baca buku. Oke, kalau gitu aku ajak mereka baca buku. Aku ajak mereka dan caranya gimana? Kita ngomong. Pas ada di acara-acara nih, seperti ini, grup meeting ya, kita lakukan. Tadi tuh loh, kebetulan aku tuh baca buku ini.
wes bagus banget ini bukunya, Master Your Time, Master Your Life. Ini loh, di buku ini saya kebetulan membaca dan mempelajari di sini. Orang itu harus mempunyai tujuan yang jelas di sini. Dan kenapa orang itu bisa untuk menguasai hidupnya sendiri? Karena dia mengatur prioritasnya. Nah, bagus banget loh buku ini, lihat aku sudah garis-garisin. Nah, ini yang membuat mereka tuh jadi terinspirasi, bukan cuma menyuruh. Kita memastikan, memfollow up dengan cara yang benar. Ya kan? Itu yang harus kita lakukan. Kemudian jumlah yang hadir di BES, kita coba pastikan. Oh, mereka belum bisa ternyata. Oke, aku adakan grup meeting. Untuk kita itu ngajarin bagaimana sih cara mengundang. Kita berikan mindset yang benar. Nah, ini masuk di data-data Anda untuk menentukan nanti Anda akan tuangkan itu di rencana kerja harian Anda. Tapi ini Anda tulis dulu kan semuanya, prioritasnya apa. Nah, kemudian jumlah kaki yang manajer. Nih misalnya, manajernya 5 harusnya. Kita tuh berapa? Misalnya cuma 3 manajer. Ya, Anda berarti prioritaskan untuk nambah, melakukan pendampingan. Jumlah kaki kedalaman dari kaki yang terdalam. Kenapa ini penting? Kenapa levelnya itu kita penting? Karena gini, rekan-rekan, Anda bukankah tadi ingin untuk mempunyai jaringan yang benar-benar kuat? Kalau pohon, itu akarnya akar tunjang. Jadi tidak mudah untuk mereka itu roboh. Pengennya seperti itu kan? Karena Anda kan ceritanya mau passive income tadi ya kan? Maka Anda perlu untuk terus menggali kedalaman. Dan dalam network marketing, kita tahu ya, rahasia, suatu rahasia nih, di dalam network marketing, ini adalah rahasianya bahwa seringkali ya, emas atau berlian itu tidak ada di lapisan atas. Kebanyakan di lapisan yang bawah. Inilah kenapa kita perlu kemampuan, perlu juga mau untuk menggali kedalaman. Ini yang harus Anda lakukan. Nah, yang 10, minimal omsetnya adalah, ini minimal ya, Anda diamond. Kalau belum mencapai omset 300 juta BV, maka Anda perlu lakukan terus untuk apa? Untuk yang tadi, presentasi, follow up, yang sudah Anda tuliskan dari Path of Success itu tadi loh. Ya, cukup jelas ya sampai di sini ya? Jelas banget ya, Cek, langkah-langkahnya dari Kompas Ya, Bisnis ini ya, jadi Cek. semua di HDI ini sebenarnya sudah ditentukan ya, udah dijelaskan, sudah ada guidance-nya masing-masing untuk kita menentukan prioritas kita. Gitu. Keren, Cek. Nah, Cek, kalau misalnya tadi kan kita udah tahu guidance dari Kompas Bisnis ya. Nah, ada nggak sih contoh-contoh tentang kegiatan kita, misalnya yang tadi penting mendesak, penting tidak mendesak kalau di bisnis HDI ini? Oh, oke. Ya. Nah, nih. Kita lihat di sini ya, rekan-rekan. Ini contohnya, supaya rekan-rekan lebih jelas. Tadi mungkin belum terlalu jelas tuh tentang pembagiannya. Penting, hal-hal yang penting, itu lakukanlah di jam produktif. Penting dan mendesak, sorry. Hal yang penting dan mendesak, ini lakukan di jam-jam produktif. Jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Contohnya, ketika Anda presentasi, ya, lakukanlah di jam-jam produktif. Ajak orang untuk presentasi, lakukan di jam produktif. Kemudian follow up. Follow up-nya ke siapa aja? Follow up ke prospek Anda, follow up ke konsumen Anda. Itu lakukan follow up. Follow up ke konsumen jangan cuma follow up untuk jualan barang ya, tetapi tetap Anda perlu menjelaskan mengenai testimoni, tetap Anda jelaskan juga mengenai potensi dari bisnis ini. Kemudian follow up juga ke downline atau rekan aktif. Kenapa? Rekan aktif ini apa sih yang perlu Anda follow up? Rekan aktif ini perlu Anda ajarin untuk mengadakan grup meeting sendiri. Perlu Anda ajarkan untuk follow up yang lebih, yaitu melakukan second closing. Ini perlu Anda ajarkan loh. Ini penting dan mendesak. Lakukan di jam-jam produktif Anda. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pendampingan rekan kerja. Pastikan apakah mereka ini sudah melakukan pos, melakukan ya, bukan hanya mengajarin ya, karena banyak dari rekan-rekan ini yang dia itu mengerti pos, tapi dia hanya mengajarkan kepada rekannya, tapi dia sendiri tidak melakukan. Nah,
Terus tanya, kenapa jaringan saya nggak besar-besar? Ya karena kita tidak melakukan. Kalau misalnya Anda itu ingin produktif, lakukanlah. Anda ingin jaringan Anda cepat besar. Karena kalau Anda cuma belajar itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Yang menghasilkan sesuatu adalah ketika apa yang Anda pelajarin bisa Anda terapkan dalam tindakan Anda. Bisa Anda pikirkan dari pengetahuan-pengetahuan yang sudah Anda dapatkan itu, Anda mulai bisa berpikir, ini saya akan melakukan apa aja. Kayak tadi kan, sama seperti yang Path of Success itu tadi. Anda sudah menuliskan, ini yang harus saya lakukan. Gitu. Berdasarkan pos ini tadi. Apa yang harus saya lakukan sudah tahu kan. Nah, baru diatur prioritaskan. Dan dituangkanlah kepada rencana kerja harian. Nah, kemudian yang kedua adalah penting dan tidak mendesak, lakukan di jam-jam yang tidak produktif. Misalnya sebelum jam 8 pagi. Misalnya yang Anda ke kantor, Anda masih punya waktu, jam 7 sampai jam 8 Anda bisa membaca buku. Karena itu bukan waktu produktif. Membaca buku itu penting. Mendengarkan BEC, itu penting juga ya, di YouTube. Nah, dan lakukan setelah jam 22. Misalnya Anda melakukan role play, ini bisa Anda lakukan setelah jam 10 malam. Nah, kemudian posting medsos. Nah, Anda lihat di sini ya, posting di medsos itu adalah golden time-nya. Kalau biasanya kita posting dulu kan kita harus ngomong pada saat golden time. Nah, tapi kemarin ya saya lagi ngobrol dan membahas dengan Pak Winda, dengan Gaby ya yang biasa aktif di medsos. Sekarang ini tuh nggak ada golden time. Nggak apa-apa, kita itu posting jamnya itu bebas-bebas aja kok. Karena nanti Anda akan naik sendiri gitu loh. Kalau Anda sering melakukan melihat atau sering melakukan sesuatu yang sehubungan dengan kegiatan di sosmed ini. Ya, jadi tidak ada golden time yang ditentukan lagi. Anda bebas. Lebih enak ya sekarang ini. Nah, kemudian konsultasilah dan lakukan evaluasi jaringan. Konsultasi pada jam-jam di atas jam 10 malam biasanya. Karena supaya antara jam 8 sampai jam 10 malam ini adalah waktu-waktu yang produktif. Waktu-waktu yang bisa Anda lakukan untuk melakukan yang sebelah kiri ini. Konsultasi, evaluasi jaringan, ini penting ya Anda lakukan. Evaluasi jaringan itu apa? Setiap malam sebelum Anda tidur, sekitar 30 menit sebelum Anda tidur, Anda harus buka peta jaringan Anda. Anda melihat, adakah orang baru, siapa yang harus saya follow up. Tuliskan. Gitu. Nah, kemudian yang kedua yang saya bahas adalah yang tidak penting, tapi mendesak. Hati-hati jebakan Batman ya. Contoh antar-antar produk nih. Kadang-kadang kan ada ya yang konsumen kita itu cuman beli odol terus minta anterin sekarang ke rumah saya. Lah, terus kita ini cuman mikir gini, oh kayaknya kalau pakai Gojek ini kemahalan, aku berangkat sendiri aja. Nah, ini rekan-rekan harus pikirkan ya. Dengan seperti itu, Anda tidak melakukan hal-hal yang produktif loh. Anda harus pikirkan, kalau misalnya orang itu nggak ada di rumah lagi orangnya, cuman minta langsung diantarin supaya dia pulang kerja, langsung barangnya udah ada gitu. Tapi Anda antarkan. Anda merasa bahwa aku ngerjain kerjaan HDI kok, ini jam produk, ini jam-jam siang memang aku nganterinnya, aku ngerjain kerjaan HDI. Tapi apakah itu penting? Apakah perlu Anda lakukan sendiri? Toh sekarang tuh loh banyak Gojek, ya, meskipun bayarnya itu ya memang harus bayar dibandingin Anda naik motor sendiri, jelas lebih murah Anda naik motor sendiri. Tapi yang Anda lihat adalah waktu ya. Memberi berkah juga pada Gojeknya ya, Teh Sufi. Iya, betul. Yang Anda lihat adalah waktunya yang Anda buang sia-sia. Kalau Anda suruh membandingkan antara uang dan waktu, bukankah Anda itu bisa, kalau misalnya Anda uangnya hilang, Anda bisa nyari lagi loh kalau Anda punya waktu. Tapi kalau Anda nggak punya waktu, bisakah Anda mencari uang itu? Nggak mungkin bisa. Waktu itu jauh lebih berharga daripada uang. Betul banget. Coba Anda pikir ya sekarang nih. Kalau Anda sekarang punya penghasilan di HDI, misalnya sudah mempunyai penghasilan 5 juta. Anda hitung per jamnya itu Anda nilainya berapa?
per jamnya itu Anda itu ada nilainya, gampang. Hitungannya saya biasanya ngitungnya gini. 4 juta dibagi 200 jam. Karena 1 bulan kan 4 juta. Ya. 200 jam itu apa? Jam kerja. 8 jam kali 25 hari. Jadi 200. Jadi nilai Anda berapa? 4 juta dibagi 200. Jadi 200 itu tadi. 20.000 Jadi 20.000 per jam. 20.000 per jam. Oke, kalau Anda ngantarin produk, berarti Anda sudah kehilangan 20.000 loh. Iya, 20.000 hilang. Benar ya? Padahal Anda Betul. ngegojekin mungkin nggak segitu gitu kan. Iya, Belum Anda iya, kehilangan make sense. waktu, betul? Dan Betul. Anda itu kehilangan bensin juga. Gitu kan? Nah, Benar. ini Anda perlu lihat ya. Terus balas chat WA, DM tanpa ada goals. Kadang-kadang ngerasa nggak sih Anda itu, misalnya saya itu bangun gitu ya. Terus saya buka IWA. Nggak kerasa itu udah siang loh. Saya buka IWA, memang banyak yang harus dijawab. Nah, kadang-kadang ya, kalau misalnya saya ngelihat ya di grup-grup anak SMA gitu ya, di grup saya, di grup alumni ya, alumni SMA, alumni kuliah, kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang setiap kali itu aktif aja di grup itu. Yang dikatakan atau yang dikomenin itu kayak nggak penting-penting. Saya jadi heran ini orang itu apa udah kebanyakan duit gitu ya, sehingga waktu-waktunya dibuang-buang untuk seperti itu. Ya, seringkali kita nggak sadar ya, karena waktu yang kita pakai, ini kita pakai nggak sadar untuk melakukan hal-hal itu tanpa goals. Kalau Anda memang mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan kerja Anda, lakukan dari jam sekian sampai jam sekian. Udah itu cukup. Jangan terus-menerus Anda menjawab hal-hal yang banyak sekali. Gitu kan. Terus packing barang. Ini yang seperti yang tadi ya. Terus orderkan barang untuk downline. Nah, seringkali gini. Karena Anda merasa, oh nanti aku bisa nih pakai. Dia kan orangnya nggak mau ngejalanin, nggak aktif. Ya udah, aku pakai aja deh poin-poinnya. Jadi setiap kali ngordernya ke aku aja. Jadi Anda nggak ngajarin untuk dia tahu HDI Store. Sehingga apa? Yang repot siapa? Anda sendiri loh. Padahal sebenarnya Anda jangan fokus ke arah ini. Lakukan hal-hal yang produktif yang sehubungan dengan tujuan Anda itu. Kalau misalnya tujuan Anda itu tahu kan tujuannya di HDI, tujuannya sebagai networker. Itu Anda apa? Memperbanyak ya. Memperbanyak rekan kerja aktif kan. Berarti kalau misalnya Anda antar produk, sekalian Anda follow up dia, boleh. Tapi kalau Anda sekedar antar produk, jangan Anda lakukan. Iya kan? Ngapain Anda tidak ketemu kok sama orangnya? Kalau Anda antar produk dan ketemu, follow up, open mind, untuk dianya bisa aktif, boleh Anda lakukan. Tetapi kalau Anda hanya antar produk, apalagi cuman akhir bulan, kadang-kadang banyak yang gini, bukan banyak ya, ada 1-2 orang yang saya tahu. Kalau akhir bulan itu, rajin banget anterin produk. Bukan anterin produk, dia belain datang ke rumah orang, untuk apa? Untuk ngelobi supaya orang itu pesen barang. Lihatlah, kalau misalnya pembelanjaan itu, sebenarnya hanya Anda ngisi poin dan ngisi sampai sekarang. Udah, ngisi poin sekarang. Tetapi kalau Anda melakukan open mind, Anda melakukan follow up secara rutin, itu Anda juga untuk nanti Anda itu punya aset, yaitu orang-orang yang sudah aktif di dalam jaringan Anda. Itu aset Anda. Ya, hati-hati dalam memilih. Nah, kalau tidak penting, tidak mendesak ini, ya nggak usah dipikirin, dihilangkan saja. Sebenarnya contoh-contohnya itu banyak sekali. Yang Anda itu sebenarnya seringkali tahu, tapi tidak Anda lakukan, gitu. Karena apa? Karena manusia itu kan punya kecenderungan tuh nyari yang nyaman, yang enak. Ya, boleh sekali-kali. Cuman Anda mesti ingat ya, kalau Anda sekarang punya income, misalnya, punya income udah gede gitu ya di HDI. Berarti Anda itu harus tetap ngitung bagi per jam itu tadi, per 200 jam itu tadi. Kalau Anda punya income misalnya, kalau saya ya mikir 300 juta per bulan gitu ya, yang saya dapatkan gitu. Berarti saya 1 jamnya itu 1,5 juta. Kalau saya buang-buang itu, berarti saya setiap jam saya buang 1,5 juta. Itu yang mesti Anda pikirkan.
Gitu sama, pokoknya semua bisa menghitung ya. Gitu. Betul. Oke, Sofi, jadi jelas banget sekarang kita ya tahu apa aja yang harus dilakukan atau nggak dilakukan. Berarti kita bisa mengaplikasikan ke mana ya, Cek? Ke Ya, agenda kita ya? benar, kita itu bisa langsung mengaplikasikan ke agenda harian. Terus bagaimana bikin RKH-nya nih? Nah, seperti Gimana, ini. Cek? Ini kan yang ditunggu-tunggu nih sama rekan-rekan dari tadi. Mana RKH-nya ini gitu ya. Nah, apa yang harus Anda lakukan untuk membuat RKH? Ini persiapannya. Agenda siapkan. Ya, agenda siapin dulu. Kemudian daftar nama. Kenapa ini penting? Penting banget. Udah siapin dulu aja. Daftar nama siapa? Daftar nama Anda dan juga nanti daftar nama downline Anda. Ini perlu disiapkan. Ini akan menjadi bahannya, ya. Kemudian to-do list Anda itu sudah siap, to-do list. Kemudian siapkan juga peta jaringan Anda. Nah, ini semuanya penting ya, rekan-rekan, karena ini sangat pengaruh. Kenapa? Karena banyak orang ini salah karena dia tidak membuka peta jaringannya dulu. Sehingga apa? Apa yang dia lakukan seringkali hanya berdasarkan downline-nya minta apa, dia ikutin. Padahal sebenarnya harusnya dia yang membuat planning apa downline-nya yang bikin planning untuk dia. Ya, jangan sampai salah ya. Ini nanti saya mulai jelaskan ya satu demi satu, langkah demi langkahnya. Oke. Nah, contoh list to do dulu ya. Anda ini list to do-nya itu apa? List to do ini semua hal yang misalnya awal bulan nih, Anda itu tahu, ini saya harus melakukan apa? Follow up downline yang baru bergabung. Biasanya saya lakukan tuh mingguan. List to do itu saya tulis, list to do. Follow up siapa? Orang-orang yang baru bergabung ini siapa? Yang baru bergabung. Saya tulis semua. Terus follow up konsumen-konsumen baru. Saya lihat juga di kedalaman. Ini yang konsumen yang suka beli nih. Itu dari peta jaringan ya, saya lihat. Follow up prospek yang belum bergabung itu siapa? Saya tulis. Ini yang ada di daftar nama yang mau saya prospek nih. Ada beberapa orang dalam minggu ini. Terus pendampingan downline siapa yang mau saya lakukan? Nah, ini saya tulis dulu semuanya. Role play presentasi, merole play rekan kerja, melakukan dan memberi konsultasi. Kira-kira siapa aja yang satu minggu ini? Gitu ya. Saya pisahkan dulu. Saya tulis dulu di to-do list saya. Ini nanti yang akan Anda tuangkan di rencana kerja harian kita. Bisa dipahami ya? Tuliskan dulu semuanya. Tadi kan langkah keempat disuruh menuliskan semuanya itu. Ya, kalau itu belum ada namanya, Anda kasih nama-namanya dulu. Ya, di dalam list to do. Betul? Nah, Anda yang mau sambil menuliskan, boleh Anda sambil tuliskan ya. Karena kuncinya pelipat gandaan Anda, kalau Anda mau bisnis Anda ini scalable, Anda harus melakukan pelipat gandaan. Dan ini kuncinya ada di rencana kerja harian. Karena Anda tahu ya, ketika Anda gagal merencanakan, berarti Anda sama dengan merencanakan untuk gagal. Ya, oke. Sekarang contoh weekly to-do list sudah. Anda sudah tuliskan, boleh ya masing-masing dari Anda sambil menulis supaya Anda juga ingat gitu ya. Nah, ini contoh rencana kerja harian supaya lebih jelas saya masukkan ke sini aja. Anda bisa melihat dari ini sudah saya bikin ya. Kenapa saya bikin di Excel? Ini supaya jelas, bisa Anda bisa lihat dengan jelas. Anda yang misalnya sudah menulis gini ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya. Kemudian Anda yang kerja di kantor, Anda bisa untuk Anda mulai kerja misalnya mulai jam 8, boleh. Jam 8 berarti mulai jam 8 Anda sampai jam 11. Ini berarti Anda kerja di kantor gitu ya. Sampai hari Jumat. Ini sudah Anda blok dulu. Berarti ini tidak bisa dipakai. Karena Anda harus fokus ke pekerjaan kantor. Ya. Karena Anda ini dalam mengerjakan segala sesuatu itu harus tahu fokus-fokusnya. Ketika Anda harus fokus di kantor ya bertanggung jawablah karena Anda dibayar di sana ya. Cuman dalam hal ini Anda itu perlu mempersiapkan diri. Kapan Anda ini harus mulai untuk berfokus. Untuk mulai Anda harus punya target. Kapan ya aku mulai bisa full time di HDI? Karena apa?
HDI ini loh yang bisa membawa Anda ke tujuan Anda, ke passive income Anda. Sedangkan kalau Anda kerja di kantor, ini contohnya ya, Anda hanya akan menukarkan waktu Anda dengan uang. Gitu kan? Anda tidak akan mencapai tujuan Anda itu. Karena Anda kan sudah menentukan tujuan tadi. Ya kan? Nah, mungkin bisa diblok gitu ya sampai jam 5 gitu. Nah, kalau jam 12 sampai 13, ini kan sebenarnya waktu istirahat. Ada orang yang bisa istirahat, boleh. Berarti dia tidak diblok. Berarti Anda tahu, oh berarti ini masih ada jam kosong nih. Nah, terus yang Anda lakukan apa? Ini, Anda kan tahu jam-jam kosong Anda ini yang putih-putih ini kan, jam kosong Anda. Nah, berarti apa yang Anda lakukan? Anda cek dari daftar nama Anda. Oh, saya bisa prospecting Budi misalnya. Saya tulis prospek. Terus saya coba melakukan pendampingan. Kalau pendampingan nanti ya, berarti yang prioritas kedua ya. Ini misalnya yang sehubungan dengan daftar nama Anda. Terus melakukan follow up ke misalnya Ani gitu ya. Berarti Nah, namanya harus ditulis ya, iya, Cesofi, bukan namanya hanya harus follow ditulis up ya, doang. rekan-rekan ya. Terus role play. Siapa ya? Nge-role play. Ica misalnya, ABC ya. Nah, terus kemudian setelah Anda melihat, oh ini sudah, yang di daftar nama aku sudah. Misalnya, terus Anda bilang gini, oh berarti setelah daftar nama Anda itu selesai, Anda melihat, oh sudah ya, berarti aku prospek Denny misalnya. Sudah selesai, Senin, Selasa. Nah, kalau gitu masih ada yang kosong-kosong nih banyak di 1 minggu ini. Berarti aku nanya nih. Berarti kalau saya misalnya, saya punya downline misalnya, Ciros gitu ya, saya tanya, Ciros, coba lihat daftar nama Ciros. Saya pengen tahu dong, ayo siapa yang orang-orang di daftar nama Ciros yang kira-kira orangnya ramah, energik, yang orangnya fun banget. Ayo, aku dampingin yuk. Misalnya Ciros masih mikir-mikir siapa ya. Ayo cepet, ini kebetulan ada kesempatan banget, ini momentum banget. Pas aku bisa waktunya. Antara ini ya Ciros ya, antara Rebo atau Kamis jam 5 sampai jam 9 malam. Bisa ya? Oke. Nah, saya tulis pendampingan Ciros. Tulis namanya. Mau ketemu dengan siapa, Ciros? Mau Namanya ketemu dengan Angel. Angel. Oke. Nah, saya tulis. Gitu ya, rekan-rekan. Jadi nanti akan banyak sekali. Nah, terus kenapa tadi saya bilang peta jaringan juga? Karena Anda itu bukan hanya fokus ke satu jalur. Misalnya, oh karena Ciros ini orangnya menyenangkan, kalau setiap kali ditanya, dia langsung jawabnya, oke, ayo berangkat gitu ya. Maka saya tuh follow up-nya Ciros terus saja. Enggak ya rekan-rekan, tapi Anda lihat dari peta jaringan. Oh, saya ini ada jalur itu 5. Kan tadi itu saya punya target misalnya 1M. 1M itu enggak mungkin dari satu jalur. Saya bikin tuh 5 jalur. Berarti setiap jalur harus 200 juta BV. Benar ya? Berarti saya harus follow up jalur A, itu misalnya jalurnya Kak Ros. Jalur B ini adalah jalurnya misalnya namanya Rara gitu ya. Saya follow up juga. Berarti jalur Rara siapa ya? Oh, saya dampingin aja. Rara, ayo, mungkin kamu punya yang bisa aku dampingin nih. Ini saya masih ada waktu nih hari Kamis nih, antara jam 5 sampai jam 9. Oke loh. Nah, langsung saya tulis pendampingan. Gitu ya, rekan-rekan. Jadi pisah jalur-jalurnya supaya Anda itu nggak ngembang hanya satu aja. Anda itu harus bisa ngembangin. Paham ya sampai sini? Nah, terus selain yang hari kerja, Sabtu Minggu nih. Sabtu Minggu libur. Tapi ada jam-jam tertentu misalnya, ini tuh loh aku harus loh sama suamiku tuh nggak boleh kalau jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Ini tuh jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Saya tuh harus melakukan olahraga pagi.
Harus temenin suami, kalau enggak dia itu marah. Oke, diblok, ya kan? Nah, gini ya rekan-rekan, tahu ya berarti caranya mudah banget ya bikin rencana kerja. Terus kalau hari Minggu saya tuh ibadah jam 10 sampai jam 12 gitu misalnya, diblok lagi. Oke. Nah, yang lainnya ini ada waktu kosong kan? Nah, juga untuk ibu rumah tangga, saya masak jam berapa? Nah, ini ditulis ya di blog supaya rekan-rekan itu sudah bisa tahu. Oh, sisanya yang putih-putih ini bisa aku manfaatkan. Nah, setelah itu dari rekan-rekan udah menulis dari daftar nama itu tadi, terus dari pendampingan rekan, dari daftar nama pribadi dan daftar nama rekan kerja Anda, kemudian Anda bisa melihat dari yang di to-do list Anda itu masih adakah yang masih belum. Masukin di sini yang kosong-kosong ini. Cukup jelas ya, rekan-rekan? Jelas banget ya. Saya rasa ini sudah cukup amat sangat jelas banget. Sekarang Nah, kebayang banget kok, mulai. Ki. Udah kebayang. Tinggal mulai Tinggal dilakukan ya. mulai. Iya, siap. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini nggak panjang nih, cuma sedikit kok. Berarti rencana kerja adalah seperti itu. Saya juga punya rencana kerja, punya agenda gitu kan. Nah, ini contohnya ya. Bisa juga Anda melihat to-do list-nya apa, realisasinya seperti apa gitu kan. Nah, oke. Nah, kemudian langkah ke-6 adalah lakukan. Lakukan segala sesuatu yang perlu Anda lakukan sehubungan dengan rencana kerja harian itu. Lakukanlah terus. Mudah ya ternyata. Ini tuh sama sekali nggak sulit. Langkah-langkahnya tinggal Anda mau melakukan, lakukan apapun yang Anda bisa. Jangan menunggu. Jangan nunggu ini aku belum bisa. Aku belum bisa prospek. Ya Anda cari cara gimana caranya supaya bisa. Anda ikutin, misalnya ikut EIA. Lihat, ajak, undang. Kalau belum bisa ngundang, cek ke upline Anda, tanyakan lagi ke mereka. Aku belum bisa ngundang. Ini Anda yang punya bisnis, Anda yang menentukan. Gitu ya. Gampang ya. 7 langkah, ini sudah langkah ke-6. Anda sudah punya gambaran semuanya ya, tinggal langsung action. Nah, yang terakhir tentu saja Anda perlu melakukannya secara konsisten setiap hari. Jadi ini hal-hal simpel banget yang Anda perlu lakukan, tapi Anda lakukanlah secara konsisten. Maka Anda akan bisa. Maka Anda pengetahuan dan kemampuan Anda akan bertambah. Nah, itu saja dari saya. Nggak lama ya, ini cuma 1 jam loh, rekan-rekan. Tapi saya harap Anda semua benar-benar punya ilmu. Bagaimana sih membuat rencana kerja harian? Dasarnya itu apa sih membuat rencana kerja harian ini? Ada mungkin dari rekan-rekan yang masih bingung? Boleh ketik di kolom chat rekan-rekan kalau ada pertanyaan. Atau bingung yang harus ditanyakan ini? Oke. Ini saya jadi bingung sudah jelas atau belum jelas sama sekali. Ci, ada pertanyaan ya dari Sri Wahyuni. Ci, kalau untuk kegiatan prospecting, follow up, dan pendampingan, apakah sebaliknya one on one atau bisa sekaligus 2 atau lebih? Kemudian Pertanyaan biasanya, bagus. Oke. Itu dulu ya, Cek. Oke. One on one atau sekaligus gitu. Ini tergantung. Jadi ketika Anda punya rekan kerja, ini kan ada beberapa jalur nih. Kadang-kadang ada yang gini, oh ini tuh jalur ini aku pisahin. Anda ini harus bekerja keras, iya. Tapi Anda perlu bekerja cerdas. Jadi ketika Anda melihat bahwa ini orang tuh sama jalur ini sama jalur ini, orang ini sama orang ini, itu si A sama si B, itu kebutuhannya sama. Dia masih belum bisa mengundang, dia masih belum bisa follow up, belum bisa prospecting. Ya Anda satukan aja, lakukan grup meeting. Nggak perlu grup meeting itu harus 10 orang, nggak perlu. Lakukan aja 1-2 orang, no problem. Kemudian sampai berapa lama prosesnya, beda-beda. Tergantung dari orang itu. Tergantung dari orangnya. Nah, kalau saya lebih suka melakukan itu kalau misalnya hanya orangnya sedikit. Saya melakukan tuh workshop. Jadi saya lakukan itu
ketika orang itu tuh karena kalau 1, 2 orang itu nggak ragu untuk nanya. Jadi kalau misalnya mau mengundang, ayo coba kamu lakukan mengundang kamu. Sekarang ya, saya tunggu." Nah, kita bisa melihat dia itu melakukannya seperti apa. Jadi kita bisa evaluasi, nggak usah ragu, ini ya tulisannya, kamu bisa ngomong ini, "Halo, apa kabar?" Gitu ya. "Ini saya kebetulan, mengerjakan di bisnis, kesehatan, mungkin kamu ada teman atau saudara yang mereka tuh suka untuk berbisnis?" Nah, kayak gitu. Kalau perlu dituliskan, supaya dia itu tinggal baca, jadi merasa nyaman. Nah, gitu. Terus kita lihat, oh, dia itu jawabnya seperti ini. Nah, kita tuh jangan lupa ya melakukan pujian, kita bilang, bagus banget loh kamu. Oke banget ya untuk pertama kali kamu melakukan seperti itu. Nah, nanti tinggal ditambah aja nih antusiasnya. Oke banget kok kamu." Gitu. Orang setiap pada saat pertama kali melakukan, pasti dia merasa ragu, takut, merasa khawatir. Nah, itulah Anda harus melakukan pendampingan dan encourage mereka. Oke. Menjawab ya Kak Sri. Oke. Terus ada lagi Cek Sofi, kalau misalkan setelah bikin RKH, kemudian ada beberapa yang tidak selesai itu gimana Cek? Ya ini kita sering Oh, kayak iya. segitu Betul. ya. Itulah gunanya ketika Anda melihat ya, ada RKH yang misalnya belum selesai. Kan Anda itu melakukan rencana kerja harian itu hari per hari. Ya. Kalau Anda membuat rencana kerja harian, harusnya harus selesai. Itu komitmen. Kalau belum selesai Anda harus selesaikan gitu. Tapi kalau misalnya ada yang punya anak nih, anaknya bayi gitu ya. Pas tiba-tiba anaknya itu tiba-tiba sakit gitu kan. Terus aduh, nggak bisa selesai nih hari ini. Nah, Anda bisa geser besokannya. Ya, masukin ke to-do list gitu ya. Supaya nggak lupa. Karena kalau misalnya Anda nunda-nunda kelamaan, nanti orangnya udah di prospek orang, nanti malah nyesel gitu kan ya. Nah, masukkan ke situ. Ya, kalau misalnya urgent ada yang benar-benar tidak bisa. Tapi kalau misalnya dalam kondisi normal, Anda harus bisa menyelesaikannya rencana kerja harian itu yang sudah Anda tuliskan. Kan rencana kerja harian itu sudah Anda planningkan berdasarkan apa yang sudah Anda misalnya dari kegiatan-kegiatan Anda yang penting. Udah Anda kasih arsir tadi ya, udah di-blok sehingga Anda mengerjakannya justru di waktu-waktu yang memang sebenarnya senggang. Nah, kalau yang urgent banget, ada saudara sakit atau apa, ya memang harus terpaksa kita geser. Gitu kan? Sofi, aku punya rekan kerja ya. Biasanya gini, bu rumah tangga, terus anaknya satu aktif gitu ya, nggak ada helper sama sekali. Nah, terus kemudian juga beliau tidak disupport sama suaminya, Sofi, untuk menjalankan HDI ya. Terus jadi pada saat anaknya tidur, dia mengerjakan pekerjaan rumah, bahkan makan juga kadang cepet-cepet banget ya, pokoknya sambil sempetin ngechat gitu ya. Nah, tapi kadang telat respon. Nah, kalau gitu situasinya kayak gimana? Kayak gitu gimana, Chef Sophie? Ya, Mengantisipasinya ya. kalau mengantisipasi ya dia kan sebenarnya bisa mengatur sendiri ya sama. Semua orang itu sebenarnya punya kesulitan hambatan waktu awal-awal ya sama. Saya dulu juga suami tidak mendukung saya gitu kan. Nah, cuman kita kan tahu ya bisa memplanningkan. Kita bisa minta waktu ke beliaunya gitu ya. Saya perlu mengerjain bisnis ini karena kamu masa nggak mau sih untuk mendapatkan income 50 juta per bulan. Kita juga nggak mau loh hidupnya seperti ini terus. Aku tuh pengen bantu kamu. Aku pengen kamu tuh support aku. Nah, seperti itu. Kita ajarin dia ya. Terus habis itu, cara membuat rencana kerja hariannya bagaimana? Biasanya seperti ini, rencana kerja hariannya. Yang dilakukan kalau misalnya dia itu sambil ngurus anak, kadang-kadang anaknya bangun gitu ya. Kadang-kadang anaknya bangun tidak pada waktu-waktu yang ditetapkan. Ya nggak tentu Biasanya, biasanya ya, Chef ya Sophie. ini saya hapus dulu ya. Misalnya, kasih garis-garisnya itu seperti ini. Nah, artinya dia itu bisa melakukan tuh di waktu-waktu ini. Artinya in between. Jadi maksudnya ini kadang kalau pas bisa ya dia bisa pakainya ini semua. Tapi kalau enggak ya berarti dia 1 jam. Berarti waktunya itu selang-seling gitu yang dia tulis di rencana kerja harian dia. Gitu. Ini yang dilakukan biasanya. Tetap bisa ya, Chef Sophie ya.
Seperti itu ya, Oke. kira-kira. Oke, apakah ada pertanyaan lagi, rekan-rekan? Wah, sudah cukup jelas ya, Cek Sofi. Iya, kayaknya Soalnya ini tadi langkahnya jelas banget. ya, Kita yang bisa saya langsung. jelaskan ini sebenarnya hanya simpel banget, suatu hal yang sangat simpel banget. Cuman saya ingatkan bahwa Anda harus tetap fokuslah pada tujuan. Karena gini, saya ingetin gini, fokus itu bukan berarti ya di setiap hari Anda itu mengerjakan HDI itu ya, bukan. Tapi fokus itu apa? Anda itu tidak mungkin mengejar kelinci 2 sampai 3 sekali tangkep gitu kan. Anda cuma bisa fokus kepada 1 ekor kelinci, gitu kan, yang Anda kejar. Nah, yang dimaksudkan fokus itu, gini, ketika Anda itu makan, Anda fokusnya makan kan, mandi fokusnya mandi, ya. Apa yang dimaksud fokus HDI? Fokus HDI ini adalah Anda itu mikirin HDI. Ini tuh yang namanya fokus gitu kan. Pada saat mandi, ya Anda mandi, tapi Anda mikirin HDI. Sama nggak? Seperti Anda itu lagi pacaran nih ya. Ini gampang kalau ngomongin pacar ini paling mudah ya. Karena baru ingat gitu ya. Kalau Anda fokus kepada satu orang cewek, misalnya namanya Cynthia gitu ya. Cynthia, saya lagi di PDKT gitu ya. Orang itu setiap kali ingatnya Cynthia, meskipun dianya orang tuanya nggak setuju, nyari cara si cowok ini, caranya gimana ya? Untuk supaya saya bisa ketemuan sama Cynthia ini. Ketemuan di gang kek, ngelempar batu kek di jendelanya gitu kan. Nah, kita cari cara karena kita fokus ke dia. Kita bisa mendapatkan hasil karena kita fokus setiap kali mikirin caranya. Gitu kan? Nah, Anda misalnya lagi makan, Anda mikirin HDI. Pokoknya ya, kalau Anda itu merasa bahwa kayaknya aku baru bangun tidur aja udah langsung mikir HDI. Sampai mau tidur, aku mikirin HDI terus. Ini hati-hati berarti Anda udah mau gede nih jaringannya. Ya, karena Anda fokus ke sana ya, rekan-rekan ya. Nah, tahu ya yang dimaksud fokus ya, bukan berarti Anda itu fokus itu berarti harus ngerjain HDI terus gitu. Tapi pikiran Anda ini loh, mikirin, oh aku mau prospek siapa ya? Meskipun kadang-kadang saya sambil naik mobil gitu ya. Nah, naik mobil padahal saya nggak mau ke kantor HDI, tapi yang saya pikirin HDI. Saya mau pikirin mau prospek siapa ya, mau follow up siapa. Ada yang seperti itu? Ayo angkat tangan, ngaku. Nah, Anda ini mau gede nih di HDI-nya atau malah Anda udah punya penghasilan besar nih di HDI-nya ya. Oke. Amin, Cek Sofi. Kayaknya Naminda ini pernah juga cowoknya itu lempar-lempar Lempar batu di batu. depan jendela rumahnya. Oh, sekarang nggak lempar batu ya, karena sekarang ada WhatsApp ya, ada Instagram gitu ya, bisa DM. Oke, seperti itu ya. Saya rasa cukup jelas. Ternyata penjelasan saya ini nggak lama. Saya pikir bakalan lama banget ya. Ternyata saya menjelaskannya dengan sangat simple dan Anda langsung lakukan. Ya, bukan langsung ajarkan ya. Ingat, jangan cuma diajarkan ke rekan kerja Anda. Kamu harus gini, gini, gini gitu ya. Tapi Anda itu lakukan dulu. Maka nanti Anda bisa menjelaskan karena cara belajar paling cepat adalah dengan Anda melakukan. Lakukanlah secara rutin. Ya, saya harap ini bisa menjelaskan ya kebingungan dari rekan kerja ketika Anda mau menentukan prioritas kerja Anda. Ya. Oke, Ciros ke mute ya. Oh ya, maaf. Ada satu lagi pertanyaannya, Cek Sofi. Gimana Ya. caranya mengopen mind rekan kerja yang masih jualan segala jualan? Jadi HDI-nya jadi HDI iya, yang lain juga iya juga Ya. gitu. Banyak ya yang seperti itu, wajar ya kalau misalnya baru awal-awal, apalagi yang sukanya jualan segala macam dijual. Nah, ini tuh kita itu harus pelan-pelan open mind-nya. Orang itu mau mengerjakan full time, full hard di HDI karena dia tahu potensinya itu seberapa besar. Nah, pada saat awal orang itu merasa bahwa kenapa enggak, aku bisa sambil ngerjain HDI, ngerjain ini juga, yang lain juga, masak juga. Sehingga aku bisa catering juga, gitu ya. Bisa ya seperti itu. Nah, tetapi mesti diberikan perhitungan. Jadi itu tuh case by case ya. Kamu dapatnya berapa nih?
Kalau misalnya kamu mengerjakan catering ini misalnya dalam waktu berapa sih profit yang kamu dapatkan? Kamu itu mengerjakan atau memasak nih dari pagi sampai malam misalnya. Kalau yang online shop atau yang jualan dagang nih, kamu dapat profit berapa sih? Kadang-kadang tuh ada orang yang sukanya dagang tanpa memperhitungkan profitnya. Saya dulu sering gitu. Meskipun untung atau nggak untung, saya dulu waktu zaman SMA ya pernah ya. Untung atau nggak untung, saya seneng ngobrol-ngobrol sama orang dulu waktu SMA. Tapi nggak tahu terakhir-akhir itu saya jadi nggak suka ngomong sama orang ya. Nah waktu zaman SMA itu saya suka gitu. Jualan apa aja saya jual gitu ya. Kayak palu gada lah, pokoknya semuanya ada. Nggak peduli saya itu untung apa rugi. Nah, Anda bisa mulai berangkat dari situ, Anda nanya gitu loh, secara personal gitu. Kamu tuh pinter banget ya dalam jualan, hebat banget, luar biasa banget ya. Aku kagum loh, salut sama kamu. Jangan lupa ya kasih pujian ya. Kemudian bilang, oh ya, pengen tahu dong, boleh nggak? Kamu ini dapat untungnya berapa sih kamu jualan itu? Berapa kira-kira kamu jualan apa? Itu dirinci. Nah, terus nanti kita bandingkan. Kalau kamu mengerjakan ini, kamu dapat rekan kerja, seandainya kamu punya rekan kerja misalnya 5 aja orang yang aktif di dalam jaringan kamu. Berapa potensinya? Nah, ini diperhitungkan juga, dihitung. Jadi sebelum Anda sudah ngomong, Anda hitung dulu di HDI dan perkiraannya dia dapat berapa, terus di HDI-nya sekitar berapa, omsetnya dia harus berapa. Terus kita bilang, bisa juga kita puji gini, kamu ini punya rekan-rekan itu banyak sekali ya, teman kamu tuh banyak loh. Pasti kamu referensinya banyak ya, kayaknya kamu tuh orangnya itu ramah banget soalnya, suka ngobrol. Oh iya, nah, biasanya kan ya suka jualan-jualan kayak gitu orangnya ramah. Nah, kita ngomong, boleh dong aku sekali-kali dikenalin sama teman-teman kamu. Nah, ini kita bantu dia untuk gali kedalaman, lakukan pendampingan. Kayak gitu. Ya, boleh ya dengan cara seperti itu ya. Oke. Jelas banget tadi jawabannya Teh Sofi ya. Bisa langsung auto praktek ya, Teh Sofi. Boleh, ya. Oke, kayaknya udah ya pertanyaannya. Oke. Ya, terima kasih rekan-rekan. Terima kasih Teh Sofi atas sharingnya. Ini rekan-rekan, ini ada beberapa pengumuman ya, mungkin ini penting banget ya pengumuman yang dari Ci Ros ini. Karena ini mendukung banget dari apa yang saya bagikan ini. Thank you, Cek Sofi, sharingnya ya, pencerahan banget bagi kita semua. Ternyata di bisnis HDI segalanya ada guidance atau arahan ya, jelas banget. Nah, rekan-rekan, panduan kita tadi Path of Success, bener nggak Cek Sofi ya? Dan Kompas Bisnis, keren banget bisnis ini, hanya kita ikutin aja dan nggak usah coba-coba cara lain, pasti sukses di bisnis ini. Ya, lakukan dengan konsisten dan keyakinan. Kita juga harus yakin banget ya. Amin, rekan-rekan. Oke, rekan-rekan, ada acara lain tidak kalah menariknya. Boleh saya share screen dulu ya sebentar. Nah, ini. Nah, yang pertama malam ini ya rekan-rekan ada acara kick off yang dibawakan oleh leader kita Pak Nugroho. Tentunya acara ini wajib banget rekan-rekan karena akan diberitahukan cara kita mendapatkan omset berlipat ganda di bulan September ceria ini ya rekan-rekan. Nah, kemudian acara kedua untuk besok nih, hari Sabtu malam Minggu, ya weekend ya, jam 7 malam kita buat waktu kita produktif, seperti tadi kata Cek Sofi ya, acara Key to Success Welcoming New Member. Tentunya acara ini juga akan lebih menambah keyakinan rekan-rekan new member untuk gaspol di bisnis ini dan mendapatkan income ratusan juta. Ya, rekan-rekan, acara ini akan dibawakan oleh 4 wanita cantik, so don't miss it. Nah, kemudian Minggu Ceria, rekan-rekan, jam 7 malam juga ya. Acara yang sangat wajib banget buat kita supaya kita nggak baper lagi kalau ditolak atau di PHP-in oleh teman-teman kita. Nah, kita ikuti acara mengundang tanpa ditolak. Woi, keren banget judulnya. Ya, rekan-rekan, mau kan rekan-rekan mengundang dan diterima? Nah, acara ini akan dibawakan oleh Koara. Teman-teman wajib banget karena Koara ini bawainnya biasanya gokil banget ya. Oke, rekan-rekan. Nah, rekan-rekan yang wajib banget yang ini ya buat rekan-rekan semua di bisnis HDI adalah e-camp.
karena IKEM kali ini sangat berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi gini rekan-rekan, peserta yang udah dapat kode IKEM akan mendapatkan voucher belanja produk HDI sebesar 100.000 berlaku selama bulan Oktober ya. Jadi voucher akan dikirimkan dari Jakarta Pusat di HDI One masing-masing ya per 1 Oktober 2021. Hitung-hitung acara ini kita dapatnya gratis loh, wow banget kan rekan-rekan. Jadi Lagi urusin tadi, tulisin papi teleponin temen ID-nya gua, harus yang sesuai. lamarin sendiri. Oke. Temen gua minta fotoin Tolong. surat rujukannya. Gua barusan telepon Aang. Oke, sorry ya. Kemudian pendaftaran IKEM ini akan ditutup tanggal 12 September 2021 jam 11. Ya, setelah daftar online, transfer pembayaran harus konfirmasi ke hotline Billionaires ya. Oke, rekan-rekan, pastikan rekan-rekan mengundang rekan kerja semua ya supaya bisa percepatan di bisnis ini ya. Oke, saya ingatkan kembali jangan lupa segera ATM-kan, amati, tiru dan modifikasi. Yang terpenting tadi Cak Sofi juga sudah bilang ya action, action dan action rekan-rekan supaya Anda bisa menjadi the next story maker dan sukses bersama di bisnis ini. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, biarlah yang baik bisa menjadikan kita lebih baik lagi. Dan terima kasih rekan-rekan. Selamat pagi rekan-rekan dan Go Royal Crown. Sampai ketemu jam 7 malam ya. Malam ini di kick off rekan-rekan. Oke, bye-bye rekan-rekan. Bye-bye, terima kasih. Bye-bye, thank you.